Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang jaiz bagi Rasul. Adapun sifat yang jaiz bagi para Rasul dalam kurung utusan itu ada satu, ialah al-a'radu tul basariyahu lati latu basariyatu lati latu adi ila nafsi fil marotihim maratibihimul aliyati kal maroti til khafifi. Artinya sifat-sifat yang ada pada manusia yang tidak mengurangi kemuliaan martabatnya yang mulia, yaitu kerasulannya, seperti sakit yang ringan, makan, minum, lapar, kenyang, beristri, dan lain-lainnya. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka minul mursalina illa annahum la ya'kuluna ta'ama wa ya'shuna fi aswaq. Al-Furqan ayat 30 ini Pak Ustaz. Artinya 20 bukan 30, 20. 20. Artinya, dan tidak kami utus rasul-rasul yang terdahulu daripada engkau ya Muhammad, engkau ya Pak Ustaz. Daripada engkau ya Muhammad dalam kurung ya Muhammad, melainkan mereka itu makan makanan juga dan berjalan di pasar. Dalam kurung Al-Furqan ayat 20. Sifat jaiz ini disebutkan dalam bait ini. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bil ghairi naqdi ka naqsin ka fil maradi wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka fil maradi. Dan sifat jaiz pada haknya para utusan daripada sifat-sifat yang daripada manusia
daripada manusia dengan Ada pada manusia yang ada pada manusia dengan apa ini Ustaz? Tidak mengurangi kemuliaan pangkatnya seperti sakit yang ringan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terima kasih Ustaz. Adapun sifat yang jaiz bagi para rasul utusan itu ada satu, ialah apa ini Ustaz? Ialah al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyatil kal maradil khafif, artinya sifat-sifat yang ada pada manusia yang tidak mengurangi kemuliaan martabatnya yang mulia, yaitu kerasulannya, seperti sakit yang ringan, makan minum, lapar kenyang, beristirahat apa itu Pak Ustaz? Ayo lanjut. Beristri dan lain-lainnya. Firman Allah Ta'ala, maka arsalna qablaka minal mursalina illa annahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya, lanjut. Al-Furqan 20 artinya, dan ayat 20, dan tidak kami utus rasul-rasul yang terdahulu daripada engkau ya Muhammad, melainkan mereka itu makan makanan juga dan berjalan di pasar-pasar. Al-Furqan 20. Sifat jaiz ini disebut dalam bait ini wajaizu fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Itu bisa nggak? Belum bisa lagunya. Wajaizun fi haqqihim min aradi izum fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka, terus bighairi naqsin ka qafi mil maradi wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi.
Nyambungnya kemana Ustaz ini? Enggak, jadi 2 kali. Kalau umpama dia satu 2 baris, kali. berarti Dibalik. dia pakai ref. Oh, Gitu loh. dibalik ya. Pertama kan lurus. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Dua jadi 3 ya? Enggak, 2 Dua. aja. 2 kali balik. Iya, 2 kali balik aja. Itu ref yang keduanya ref. Bisa ngerem. Lurus dulu kan pertama tuh aja. Izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naksin ka khafifil maradi. وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المرض gitu. Oh, yang terakhirnya baliknya ke ini ya, bigoir ya. Iya. Udah lanjut baca bawahnya. Iya. Dan sifat jaid pada hak pada dan apa, sifat Ustaz? jaiz pada haknya para utusan daripada sifat-sifat yang ada pada manusia dengan tidak mengurangi kemuliaan pangkatnya seperti sakit yang ringan. Ya, lanjut. Masih selesai? Udah kelar. Allah taala alam bisawab. Yang lain lanjut, yang mau baca lagi. Terima kasih bimbingannya. Yo. Siapa? Hilda mau baca? Assalamualaikum. Nyoba guys. Belajar. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang jaiz bagi Rasul. Adapun sifat yang jaiz bagi Rasul utusan itu ada satu, ialah al-a'radul basyariyah al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin Tidak, tunggu, itu ada suara anak kecil, kalau lama nanti kena kita rukat. Aliyah. Ustaz nggak apa-apa itu Ustaz, ada suara lanjut anak-anak. Fi maratibihimul aliyah. Lanjut. Fil maratibihimul aliyah kal marodil hafif. Artinya sifat yang ada pada manusia yang tidak mengurangi kemuliaan martabatnya yang mulia, yaitu apa ini? Yaitu kerasulannya, yaitu kerasulannya seperti sakit yang ringan, makan, minum,
lapar, kenyang, beristri, dan lain-lainnya. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka Mursalina. wa ma arsalna qablaka minal apa? Min mursalina. Langsung. Minal Wa ma mursalin, arsalna. kalau mau ditun minal mursalina illa annahum Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Surat Al-Furqan ayat 20. Artinya, dan tiada kami utusan Rasul yang terdahulu daripada dalam Ustaz, engkau ya Muhammad, melainkan mereka itu makan makanan juga dan berjalan di pasar-pasar. pasar. Al-Furqan ayat 20. Sifat jais ini belajar Disebut dalam bait ini wa jaizu fi haqqihim min ardi bighairi naqsin ka khafifil maradi wa jaizu fi haqqihim min ardi bighairi naqsin khafifil maradi. Dan sifat jais pada haknya ya, pada haknya para utusan daripada sifat yang ada pada manusia, dan dengan tidak mengurangi kemuliaan pangkatnya, sifat seperti sakit yang ringan. seperti sakit yang ringan. Lanjut, Nora. Iya Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang jais bagi rasul-rasul. Adapun sifat yang jais bagi para rasul dalam kurung utusan itu ada satu, ialah al-amradul basyari. A'radu, mana ada al-a'radul basyariyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'radul basyariyatun lati la tuaddi ila naqsin bil maratihim fi maratibihimul aliyah. Ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Tilkal maradil hafifit. Artinya, sifat-sifat yang ada pada manusia yang tidak mengurangi kemuliaannya, martabatnya yang mulia, yaitu kerasulannya seperti sakit yang ringan, makan, minum, lapar, kenyang, beristri, dan lain-lainnya.
Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna ta'ama wa Nah, tidak yamshu panjang lanya itu layak uluna. la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Al-Furqan ayat 20. Artinya, dan tidak kami utus rasul-rasul yang terdahulu daripada engkau, ya Muhammad, melainkan mereka itu makan makanan juga dan berjalan di pasar-pasar. Al-Furqan ayat 20. Sifat jaiz ini disebut dalam bait ini. Wa jaisun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin kahafi fil marad Bighairi naqsin ka khafifil maradi. bi ghairi naqsin kahafi Bighairi naqsin ka khafifil maradi. Bighairi naqsin ka khafifil maradi wa jaisun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Dan sifat jaiz pada haknya para utusan daripada sifat-sifat yang ada pada manusia dengan tidak mengurangi kemuliaannya. Pangkat seperti sakit yang ringan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Masih ada yang mau baca lagi? Kalau enggak ada ya? Ada lagi yang mau baca? Umumnya seperti sakit yang ringan ya. Dia makan, dia minum, dia lapar, dia kenyang, dia beristri, di jalan ke pasar dan segala macamnya. Sebagaimana manusia pada umumnya. Maka disinilah yang perlu kita pelajari ya. Karena memang jaiz bagi seorang rasul. Jangan sampai rasul itu jaiznya itu hingga mengurangi martabatnya kerasulannya. Gitu loh, apapun itu. Kalau dia sampai mengurangi martabat daripada kerasulannya, maka dia bukan rasul artinya. Gitu loh. Karena disitulah dari kalimat al-a'radul basyariyah, karena memang ya basyariyahnya para nabi beda dengan kita. Ya. Di mana di situ allati la tuaddi ila naqsi bihimul aliyah kal maradil khafif gitu loh. Bagi seorang nabi dan rasul apapun itu semuanya ringan. Kenapa? Karena memang dia diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah. Di mana sebagai nabi dan rasul sebagai uswah, contoh untuk para manusia lainnya. Karena memang nabi itu memang harus dari manusia supaya manusia tidak berat untuk mencontoh. Karena kalau seumpama nabi itu dari para malaikat, kita nggak akan mampu untuk ngikutin. Malaikat nggak nikah, malaikat nggak sakit, ya. Seperti kita yang memiliki kan gitu. Nah, maka itulah diciptakannya para nabi dan rasul itu dari golongan manusia supaya manusia bisa mengikutinya. Nah, itu yang ada pada diri manusia. Nah, akan menjadi aneh kalau seumpama ada Tuhan kayak manusia. Nah, ini yang aneh. Karena apa? Kalau yang namanya manusia itu sama seperti umumnya para manusia. Ya. Dia sakit, dia lapar, dia minum, dia makan, gitu loh. Dia kenyang, ya kan gitu. Tiba-tiba ada Tuhan lapar, Tuhan haus. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya mereka-mereka ini yang dikasih pengetahuan panca indera akal untuk berpikir inilah yang akhirnya sengklek. Kenapa? Hilang otaknya. Ya.
Kalau para nabi, para rasul, wajar karena mereka manusia. Ya kan? Yang namanya manusia itu ada memiliki sifat yang jaiz sama pada umumnya seperti manusianya lainnya. Ya, al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradil khafif. Gitu. Yang repot kalau ada Tuhan kayak manusia. Kok lapar, Tuhan kok aus. Ini yang repot. Ada Tuhan lapar. Tuhan ciptakan manusia, tiba-tiba ada ciptaan membun-bun Tuhan. Nah, ini aneh. Tuhan kan maha hidup, menciptakanlah makhluk, ya kan? Tuhan yang maha hidup, maha kuasa menciptakanlah yang namanya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tiba-tiba Tuhan menciptakan manusia, katanya Tuhan maha kuasa. Tiba-tiba Tuhan yang maha kuasa dikalahkan sama yang tidak maha kuasa. Ada makhluk membun-bun Tuhan. Dan di situ pelajaran terpenting dalam akidah. Ya, di dalam Islam nggak ada cerita Tuhan maha kuasa jadi berubah jadi bukan Tuhan, jadi nggak maha kuasa. Bertentangan dengan panca indera. Karena itu Tuhan itu harus bisa diilmiahkan. Wajib harus bisa diilmiahkan Tuhan. Karena kalau Tuhan nggak bisa diilmiahkan bukan Tuhan namanya, hantu namanya. Ya, makanya disitulah pelajaran pentingnya kita ini belajar tentang akidah. Yang namanya Rasul, yang jaiz bagi Rasul sifatnya bagaimana? Yang jaiz bagi Rasul, ya, yang jaiz bagi Rasul itu adalah al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradil khafif. Dia pergi ke pasar, dia makan, dia minum, dia lapar, dia kenyang, dia beristri. Kenapa? Nabi Rasul manusia. Manusia seperti kita, lapar, haus. Yang repot ada Tuhan, lapar. Tuhan, haus. Tuhan, metong. Kita pelajari. Mungkinkah Tuhan jadi bukan Tuhan? Pelajaran ini. Mungkinkah Tuhan yang maha pencipta tiba-tiba metong sama ciptaan? Ini fungsinya akal berpikir. Akal budi itu untuk mencari kebenaran tadi. Yang namanya Allah itu menciptakan kita nggak panca indera, nggak cuman mata doang, enggak. Ada panca indera termasuk pendengaran, ada nama pengendusan, ada yang namanya kulit, ada panas, dingin, bisa diketahui bukan dengan cara mata, tapi dengan cara rasa kulit. Ada yang manis, asam, asin, bisa diketahui dengan cara lisan. Gitu loh. Makanya yang namanya sifat jaiznya bagi Rasul, ya pada umumnya sebagai manusia. Ya. Al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradil khafif. Di mana yang ada pada manusia, ya, tapi tidak mengurangi kemuliaan kemanusiaannya. Begitu. Yang namanya Nabi, Rasul sama kayak manusia, dia lapar, dia haus, minum dia, tidur dia, gitu loh. Ya, pada umumnya seperti itu. Ya. Makan, tidur, haus, terus ya dia mati, kan gitu. Nah, itu namanya manusia. Tiba-tiba ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan lapar. Nggak kebayang saya kalau Tuhan kelaparan. Tuhan tiba-tiba tidur. Saya punya posisi apa sih? Tuhan yang posisinya dia itu apa ya teman-teman? Tuhan posisinya di mana dia harus maha hidup, ya. Harus Tuhan itu punya power yang tak terbatas, kemampuan kekuasaan yang tak terbatas. Tuhan kan harus begitu. Tiba-tiba ada orang menuhankan yang namanya jadi kayak manusia sifatnya. Ini repot. Bro, gimana Tuhan lu? Tuhan gue lagi lapar tuh, lagi makan. Kan repot tuh. Tapi kalau Nabi lagi di mana? Lagi ke pasar. Nabi manusia. Nabi gimana keadaannya? Nabi lagi lapar. Nabi manusia lapar, wajar. Manusia. Nabi gimana? Nabi beristri, wajar. Allah ciptakan semuanya itu berfungsi dengan baik. Ya, Nabi memiliki semuanya, ada perangkat-perangkatnya, gitu kan? Nah, yang aneh, tiba-tiba ditanya, bro gimana Tuhan?
Tuhan gue lagi keausan. Ngapain Tuhan? Tuhan lagi aus, lagi minum itu Tuhanku. Tuhan lagi minum ya? Iya, kita tungguin lah Tuhan lagi minum gitu. Yang membatasi Tuhan siapa? Kan gitu. Tiba-tiba ada Tuhan masuk dalam rahim. Dia terbatas dalam rahim tuh. Ya. Nggak lama tiba-tiba ada Tuhan yang posisi, maaf, gitu. Tuhan menciptakan makhluk, ada makhluk ngelahirin Tuhan. Ini, kalau kita belajar memiliki yang namanya logika, itu nggak masuk tuh. Tuhan tuh menciptakan makhluk. Tiba-tiba makhluk ngelahirin Tuhan. Gimana ceritanya? Iya kan? Tuhan itu posisi menciptakan makhluk. Makhluk membun-bun Tuhan. Nah, gimana lagi lebih? Ada makhluk membun-bun Tuhan. Lah Tuhan Maha Kuasa kok dibun-bun sama makhluk? Sama ciptaan. Ranah berpikir. Ranah logika. Ya, bagaimana mungkin kita memiliki Tuhan berubah? Dia bilang katanya Tuhan itu ya maha kuasanya Tuhan lah. Tuhan yang jadi manusia. Berarti kalau kalimatnya menjadi berubah atau tidak? Dari mulai Tuhan yang maha kuasa berubah Tuhan yang nggak kuasa. Berarti berubah bukan Tuhan. Makanya adalah di kita itu yang namanya sifat mustahil bagi Tuhan. Ada sifat mustahil. Nggak mungkin Tuhan itu tidur, nggak mungkin Tuhan itu metong, nggak mungkin Tuhan kayak makhluk. Apa yang lagi dibahas ini? Ngomongnya kok sudah ngelantur. Abang diajarin tata krama bang sama orang tuanya bang. Abang juga diajarin ngomong sampai ngelantur gitu. Coba bang, kalau emang nggak diajarin saya ajarin di sini. Silakan, ya, abang saya juga akan ajarin. Mangap dulu mulutnya bang. Puh. Inilah mereka itu boro-boro mereka punya adab etika. Mereka boro-boro punya adab etika. Lah Tuhannya aja dia mau dibun-bun. Tuhan mau dibun-bun. Ada Tuhan dibun-bun. Boro-boro mereka punya etika, punya adab, punya akhlak. Masuk aja nggak pakai mereka itu. Kolonun, nggak ada kolonunnya. Bagaimana mereka punya etika? Secara mereka tuh nggak tahu, nggak ada etikanya. Tuhannya aja harus metong kok. Masuk ke bang, izin saya masuk bang. Ini komalnya bang, boleh izin saya di sini bang? Yuk bang, kita ranahnya diskusi secara ilmiah yuk. Tuhan harus bisa diilmiahkan yuk. Enak. Pendidikanmu aslinya dari mana? Apa kapasitas yang kamu miliki? Mengerti dengan original text atau tidak? Kalau Anda tidak mampu berdialektika dengan Muhammad Hanafi, dengan bahasa original teks, maaf, Anda bukan levelku, kawan. Karena apa? Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng. Tahu orang beleng-beleng, teman-teman? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng, itu dongo. Jadi tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng, itu jawabannya. Habis waktu kita untuk naikin orang yang nggak memiliki kapasitas keilmuan, kita semua punya HP yang mahal, beli paket data untuk apa paket ini? Kan mahal belinya tuh. Beli paket mahal, kita pengen menambah pengetahuan. Tiba-tiba kita mempertontonkan kebeleng-belengan orang di komal saya. Komal saya bukan untuk mempertontonkan kebeleng-belengan, kawan. Komal saya itu hanya untuk tujuannya menambah pengetahuan, ilmu. Bukan yang berilmu malah dibikin beleng-beleng. Apalagi hanya ingin mempertontonkan dia sama bapak ibunya nggak pernah diajarin adab, etika, tata krama. Komal saya bukan masjid, komal saya bukan musola, komal saya bukan gereja, komal saya ini komal edukasi, pengetahuan, babnya kajian akidah. Anda masuk di komal orang Islam, maka ikutin aturannya. Tapi ya susah karena mereka agamanya dibawa sama penjajah sih, datang juga maunya ngejajah.
Kenapa? Kenapa kok mereka nyasar kemari? Karena nggak ada di komal sebelah, yang agama sebelah, ada kajian-kajian nggak ada. Ada kajian ilmiah mereka ada? Nggak ada. Mana ada kajian sebelah untuk, yuk kita kaji yuk tentang ketuhanan secara ilmiah. Nggak ada mereka, udah imani aja. Nggak ada. Padahal kita lagi ngomong intern sesama agama. Kajian tulisan akidah. Tiba-tiba masuk kemari dia panas. Salah lu sendiri, lu masuk kemari. Saya aja teman, saya kalau saya duduk di taman, posisi di bawah ada eek kucing. Ada eek kucing, tahu eek kucing kan bau tuh. Lah kalau emang ada eek kucing kita, pertanyaannya kamu mindahin eek kucing atau kamu di taman cari tempat duduk yang lain? Harusnya kita kan kalau pikirnya waras, saya cari aja tempat yang lain yang nggak ada eek kucingnya. Tapi karena mereka itu masuk kemari, karena memang mereka, maaf gitu teman-teman, orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu di agama mereka nggak ada yang buka kajian, jadi mereka masuknya kemari. Jadi jangan salahkan kita kalau merekanya kejang-kejang. Kenapa? Karena memang ketika kita menyampaikan kebenaran pasti ada dua reaksi yang berbeda pada makhluk manusia namanya. Apa reaksi yang berbeda itu? Orang cerdas tuh akan merenung. Tapi kalau orang tahu, orang beleng-beleng, dongo, yang saya bilang dongo tuh ya beleng-beleng. Tersinggung. Kenapa? Otaknya nggak bisa diajak pinter karena dia beleng-beleng. Kita lagi ngebahas tentang sifat jais bagi Rasul di intern sesama Muslim supaya tahu bahwa Nabi dan Rasul itu diutus oleh Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta itu untuk menjadi utusannya. Diutuslah menjadi manusia. Dan yang namanya manusia memiliki sifat yang jais tadi bagi Rasul. Apa itu? Al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi fi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradil khafif. Yang namanya sifat yang ada pada manusia itu tidak mengurangi kemuliaannya para nabi dan rasul. Dia lapar, dia haus, dia minum, ya toh? Dia tidur, dia ngantuk, bahkan dia mati karena sama seperti makhluk manusia. Ya toh? Yang repot ada Tuhan kayak manusia. Kalau kita nanya, bagaimana keadaan nabi dan rasul? Nabi lagi apa? Nabi lagi lapar, bro. Nabi kita lagi makan. Wajar, nabi manusia lagi lapar. Tiba-tiba kita di sebelah, gimana Tuhan? Bentar Tuhan, kita lagi lapar. Kebayang nggak teman? Terus gimana Tuhan keadaannya? Tuhan kita lagi makan, tungguin dulu. Coba itu teman-teman. Iya lah. Kebayang nggak? Kalau makhluk, namanya manusia ditanya, gimana keadaan Nabi bro? Nabi lagi lapar, dia lagi mau makan. Oke, kita tunggu. Kita ada perlu sama Nabi. Manusia. Kalau yang di seberang, gimana keadaan Tuhan bro? Bentar tunggu, Tuhan lagi makan, Tuhan lagi kelaparan, coba. Gimana keadaan Tuhan? Tuhan lagi kehausan, Tuhan lagi minum dulu bro ya, ntar ya, tunggu Tuhan habis minum baru nanti ketemu sama kita. Kebayang nggak? Gimana bro keadaan Tuhan? Bentar, Tuhan lagi tidur dulu, kita tunggu Tuhan sampai bangun dari tidur. Coba kebayang. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kita nunggu lagi ada perlu sama Tuhan, Tuhannya lagi tidur dulu, nunggu Tuhan bangun. Inilah fungsinya yang namanya belajar, akal. Fungsinya akal budi ini untuk mencari kebenaran. Ya. Nah, kalau Nabi dan Rasul wajar. Nabi lapar, haus, minum, ya. Dia ngantuk, tidur. Gimana Nabi bro? Rumahnya di mana? Oh di situ. Lagi tidur ya. Lagi istirahat. Kita lagi perlu sama Nabi ya, nanti tunggu bangun. Nabi manusia. Gak lama kita posisinya, lu mau kemana? Gue lagi mau ke Tuhan. Ntar bro, Tuhan lagi lapar. Ntar habis makan dia tidur. Tapi gimana dong gue perlu tunggu Tuhan nanti kalau udah bangun tidur ya. Tuhan itu kalau makan, kelar minum, baru kita curhat sama Tuhan. Kebayang? Coba. Itulah fungsinya yang namanya akal, untuk berpikir. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah, menjelaskan di komal-komal yang namanya perlu kita yang namanya ada misionaris. Inilah saya sengaja buka komal
Ya, untuk setiap orang yang udah nggak bisa lepas dari HP. Ya, udah kayak kebutuhan makanan harian, tiap jam, tiap menit, bahkan bangun tidur lihat HP. Maka cara mengkonternya orang-orang HP itu udah kayak kebutuhan. Bagaimana supaya pada saat mereka melihat HP, di situ ada kajian untuk membuka cakrawala berpikir mereka. Panca indera ini diasah untuk berpikir, teman-teman. Makanya di dalam Al-Quran ada kalimat afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kenapa kau tidak gunakan akalmu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Itu fungsinya. Makanya sifat bagi seorang Rasul, ya sebagaimana manusia. Karena Nabi dan Rasul itu manusia. Yang namanya manusia, lapar, haus, minum, tidur, manusia. Yang repot, bro, gimana Tuhan? Bentar Tuhan lagi lapar, lagi makan dulu, ntar ya tunggu ya. Apa nggak mikir gitu loh? Mereka apakah nggak mikirin itu loh gitu loh? Bro, gue lagi butuh sama Tuhan. Ntar dulu, orang Tuhan lagi aus, lu nggak sopan banget sama Tuhan, orang lagi aus. Ya, bentar, kenapa? Ntar lu, Tuhan lagi tidur. Ntar lu, yang sopan dikit lah, nunggu Tuhan bangun dulu, baru nanti lu ada apa-apa, lu ngomong sama Tuhan. Coba kebayang. Inilah fungsinya akal ya. Makanya itulah kalimatnya fa'lam, harus diilmui untuk mencari tahu tentang Tuhan. Tuhan harus bisa diilmiahkan, karena kalau Tuhan tidak bisa diilmiahkan, berarti bukan Tuhan namanya, hantu namanya. Iya dong? Nah, itulah namanya kita belajar. Tiba-tiba ada orang naik mau sama kita berdiskusi. Kapasitas ilmu dia apa? Apa yang dia karyakan? Terus saya harus melawan orang-orang yang posisinya nggak memiliki kapasitas ilmu. Maaf kawan, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak ngelayanin, tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng, orang dongo, itu jawaban. Karena kita tidak mau mendegradasikan diri saya, menurunkan diri saya ketemu sama orang yang nggak pernah belajar. Hancur lebur nantinya. Ya. Karena saya, berarti kamu takut diskusi sama orang beleng-beleng. Saya jawab ya. Saya takut di sini aja, saya kalau ke pasar ketemu orang gila aja saya takut. Saya ketemu orang gila aja saya takut, apalagi di Komal ngelayanin orang gila, lebih takut lagi. Jadi kalau dibilang Muhammad Hanafi itu kalau diskusi sama saya itu takut, iya. Cuman masalahnya kamu pikir, kamu gila apa tidak? Ya. Ya paling kalau ngobrol sama anak kecil, sama anak TK ya tuh, ya kita imbangin aja, ya udah terserah kamu, karena kita nggak pengen cari menang dan kalah, nggak butuh kita menang kalah. Kita di sini lagi mencari kebenaran kawan, bukan tentang menang dan kalah. Paham teman-teman? Ya, dari saya itu saja. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan Sang Pencipta ya memfungsikan kita punya akal panca indera ya berfungsi dengan baik untuk mencari kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Karena kalau cuman modalnya afwan teman-teman. Kalau cuman modalnya ya dia Tuhan tapi dia juga makhluk. Di belahan bumi banyak tuh. Belahan bumi sana ada yang kalau kita tanya, ini posisi nyemot Hanoman atau Tuhan atau Theos. Dia Theos 100%, tapi dia juga Hanoman 100%. Ya kita nggak akan ganggu keimanan orang. Jangan ganggu keimanan orang, teman-teman. Karena nanti ditanya lagi, ada orang juga yang menyembah sapi. Kalau ditanya, dia Theos atau sapi? Dia Theos 100%, tapi menjelma jadi sapi. Karena dia juga sapi 100%, tapi juga Theos 100%. Jangan ganggu, itu keimanan mereka, teman-teman. Paham ya? Itu keimanan mereka, biarkan saja. Karena nanti juga ada orang yang menyembah. Dia menyembah yang namanya ular kobra, tahu ular kobra? Disembah sama dia. Bahkan belum lama kita lihat di YouTube, gara-gara dia pohon disambar petir, pohon nggak kebakar. Itu pohon diurut-urut, padahal tangan sama pohon, gedean pohonnya, kerasan pohonnya itu tangan ngurut-ngurut, ngapa? Dianggap itu posisi jadi Tuhan. Pohon disembah, cuman gara-gara kena petir dia nggak kebakaran. Hingga kalau ditanya dia pohon, iya pohon, tapi dia punya kekuatan, cuman gara-gara kekuatan kena petir.
Apa bedanya kita sama mereka itu, teman-teman? Oi, kalau memang makhluk dijadikan Tuhan, maka pertanyaan simpelnya adalah, mungkinkah Tuhan bisa jadi bukan Tuhan? Mungkinkah yang maha kuasa jadi tidak maha kuasa? Itu logikanya, teman-teman. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan dari kajian kitab Tanwir Zalam, yang teman-teman belum punya kitab Tanwir Zalam, ada yang mau baca? Bunda Sri mau baca baru datang? Atau masih sibuk? Iya Pak Ustadz, maaf baru bangun. Hah? Udah nggak ada yang mau baca, saya mau tutup nih kajian.